kawan-kawan mendadak daring, kembali lagi di YouTube kami. Kami dari kelompok 7 kelas 3D akan membahas mengenai uji hipotesis perbedaan lebih dari 2 min atau yang biasa disebut uji ANOVA. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 7. Ada Niputu Ayu Larasasti, Ahid Nur Hidayati, dan Verina Nabila Fajar. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu uji ANOVA? Yap, betul sekali. Uji ANOVA adalah bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Selain itu, ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance yang merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan uji T. Metode ANOVA ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Pada hipotesis nol dari uji ANOVA adalah data simpel random dari populasi yang sama sehingga memiliki ekspektasi min dan varian yang sama. Sebagai contoh, penelitian perbedaan perlakuan terhadap sampel pasien yang sama. Hipotesis nolnya adalah semua perlakuan akan memiliki efek yang sama. Setelah pembahasan tadi, kalian tahu nggak apa perbedaan dari uji T dan uji ANOVA? Perbedaan uji T dan ANOVA, uji T hanya dibatasi untuk menguji hipotesis dua kelompok, sedangkan uji ANOVA, hipotesis perbandingannya dapat lebih dari dua kelompok. Lalu, apa itu prinsip dari uji ANOVA? Pertama, melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Yang kedua, membandingkan kelompok lebih dari sekedar membandingkan nilai min atau rata-rata. Uji ANOVA juga mempertimbangkan keragaman data yang dimanifestasikan dalam nilai varian. Yang ketiga, menguji lebih dari 2 min. Contohnya itu membandingkan rata-rata berat badan bayi saat lahir berdasarkan kelompok. Itu perbandingannya bisa berdasarkan umur ibu kurang dari 20 tahun, antara 20 sampai 35 tahun atau lebih dari 35 tahun. Dari contoh itu, kita membandingkan berdasarkan 3 kelompok. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis uji ANOVA. Nah, di dalam uji analisis varian atau ANOVA itu terdapat 2 jenis. Yang pertama, ada analisis varian satu faktor atau yang disebut one way, dan yang kedua ada analisis varian dua faktor atau yang disebut dengan two way. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan uji ANOVA, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dulu, teman-teman. Nah, asumsi-asumsi itu, yang pertama adalah varian harus homogen. Yang kedua, sampel atau kelompok itu independen. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Dan yang keempat, data yang dihubungkan adalah data numerik. Nah, ini tuh untuk kategori yang lebih dari 2 kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya nanti akan dibahas oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam analisis varian satu faktor atau one way. Nah, analisis varian satu faktor atau one way ini adalah sebuah uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan mean atau rata-rata di antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Nah, yang dimana variabel dependen satu itu dibandingkan lebih dari satu variabel independen. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh kasus yang menggunakan analisis varian satu faktor, yaitu
efektivitas obat penurun tekanan darah dengan 3 dosis yang berbeda diberikan kepada hewan percobaan. Nah, dari contoh soal ini dapat kita analisis. Yang pertama itu ada variabel dependen. Nah, variabel dependennya itu adalah efek terhadap tekanan darah. Nah, yang kedua, variabel independen kita bisa dapatkan dari sini, yaitu dosis obat yang bervariasi, karena di dalam soal itu terdapat 3 dosis yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke analisis varians 2 faktor atau yang disebut two ways. Nah, jadi apa sih analisis varians 2 faktor itu atau two ways? Nah, jadi analisis varians 2 faktor itu merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji 2 faktor yang berbeda. Nah, biasanya uji statistik ini tuh membandingkan perbedaan mean dari kelompok yang dibagi pada 2 variabel independen atau 2 faktor. Jadi variabel independen di sini itu sering disebut dengan sebutan faktor. Nah, faktor-faktor itu bisa didapatkan dari keadaan yang tidak dapat dikontrol. Contohnya seperti cuaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus analisis varians 2 faktor atau two ways. Nah, jadi di sini ada sebuah kasus seorang peneliti hendak melakukan penelitian terkait pengaruh proses pengeringan ekstrak buah pokok 4 yang tidak terkena cahaya matahari yang terkena cahaya matahari terhadap buah karena darah itu sendiri. Oke, di sini bisa kita analisis bahwa dua faktor yang ada di sini maka berbeda ini adalah proses pengeringan ekstrak bunga pokok 4 yang tidak terkena cahaya matahari dan juga proses pengeringan ekstrak bunga pokok 4 yang terkena cahaya matahari. Oke, selanjutnya kita beralih ke analisis multiple comparison atau post hoc test. Nah, apa sih analisis multiple comparison atau post hoc test ini? Jadi post hoc test ini merupakan analisis yang tujuannya itu untuk mengetahui lebih lanjut nih terkait kelompok mana aja sih yang kira-kira rata-ratanya itu berbeda. Nah, di sini kita gunakan post hoc test jika pada uji ANOVA itu terdapat perbedaan yang bermakna. Misalnya seperti hipotesis awal ditolak. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari post hoc test itu sendiri. Jadi sebenarnya jenis dari post hoc test itu ada banyak. Yang pertama itu ada Bonferroni, terus yang kedua ada Honestly Significant Difference atau HSD. Nah, selanjutnya berikut adalah salah satu jenis dari post hoc test, yaitu jenis Bonferroni yang rumusnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar hipotesis perbedaan lebih dari 2 min. Apa aja? Asumsi yang pertama ialah varian harus homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel pada setiap kelompok sama, kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi, apabila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansinya dari populasi tersebut sangat diperlukan. Di sini ada contohnya, misalnya masing-masing variabel dari setiap kelompok jumlah sampel atau respondennya sama, yaitu sama-sama 250 orang. Asumsi yang kedua yaitu sampel atau kelompok independen. Sampel hendaknya diambil secara acak, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Informasi yang bebas artinya suatu peristiwa tidak mempengaruhi kejadian peristiwa lain. Asumsi yang ketiga yaitu data berdistribusi normal. Distribusi data harus normal.
agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Asumsi yang keempat ialah data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategori. Contoh, akan dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan berat badan bayi. Maka, apa saja variabelnya? Yang pertama, variabel pendidikan merupakan kategori. Lalu, variabel berat badan bayi merupakan numerik. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai aplikasi uji ANOVA satu arah dan bagaimana sih perhitungannya. Perhitungan ini dilatar belakangi oleh kelemahan dari UJT yang hanya menguji perbedaan rata-rata dua populasi atau dua kelompok. Untuk itu, maka diperlukannya uji ini untuk menguji hipotesis lebih dari dua populasi yang bebas dengan rata-rata hitung yang sama, maka digunakanlah ANOVA satu arah atau ANOVA one way. Selanjutnya, kita akan mengetahui rumus-rumus apa saja sih yang digunakan dalam perhitungan uji ANOVA ini. Yang pertama adalah kita harus mencari nilai F-nya. Rumusnya, F sama dengan SB kuadrat per SW kuadrat. SB adalah varian between dan SW merupakan varian within. Lalu, rumus yang berikutnya, kita harus mengetahui rata-rata gabungan dari semua kelompok, yaitu rumusnya X bar sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 ditambah bla 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 seterusnya hingga NK dikali XK lalu dibagi N. X bar itu merupakan rata-rata gabungan dari semua kelompok dan N adalah jumlah seluruh data. Lalu di rumus selanjutnya ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara mencari SB dan SW-nya. Yang pertama, cara mencari SB yaitu rumusnya SB kuadrat sama dengan N1 dikali X bar 1 dikurang X tutup kurung kuadrat ditambah N2 buka kurung X bar 2 dikurang X tutup kurung kuadrat ditambah bla 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 hingga NN buka kurung X bar N dikurang X tutup kurung kuadrat per K-1. Kenapa dikurang K-1? Karena dia adalah pembilang, jadi K dikurang 1. Nah, lalu X bar-nya itu apa sih? X bar N-nya itu merupakan rata-rata dari setiap kelompok, bukan rata-rata dari gabungan seluruh kelompoknya. Lalu di sini X-nya apa? X-nya merupakan rata-rata gabungan seluruh kelompok yang rumusnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu cara mencari SW adalah SW kuadrat sama dengan buka kurung N1 kurang 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 tutup kurung S2 kuadrat ditambah bla 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 hingga NN dikurang 1 tutup kurung SN kuadrat per N min K. Kenapa N min K? Karena dia itu penyebut. Nah, SN apa sih? SN merupakan standar deviasi dari setiap kelompok. Nah, daripada teman-teman bingung, maksudnya apa sih ya rumus yang tadi? Mendingan kita langsung masuk ke contoh soal ya. Sini ada contoh soalnya. Suatu penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar folat sel darah pada 3 zat pembius atau anestesi yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini udah ada 3 kelompok ya atau 3 sampel, yaitu ada dari kelompok pertama, kelompok 2, dan kelompok ketiga. Dan di sini udah ada data-datanya. Lalu ditanya, buktikan apakah ada perbedaan kadar folat sel darah merah
pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 5%. Yuk, kita hitung bareng-bareng ya. Pertama, kita harus menentukan dulu ya hipotesisnya, yaitu hipotesis H0. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 membuktikan tidak ada perbedaan min kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius. Dan hipotesis yang selanjutnya, H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 membuktikan ada perbedaan min kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius. Selanjutnya, kita mulai nih hitung-hitungannya. Nah, tadi kan sudah ada tuh data dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan kita menentukan min dari tiap kelompok tersebut dan juga standar deviasinya. Min untuk kelompok pertama itu menghasilkan 312,62 dengan N dari kelompok 1 itu ada 8. Lalu untuk kelompok 2 minnya itu 256,44 dan N-nya itu ada 9. Untuk kelompok 3 minnya itu 278,00 dan N-nya itu ada 5. Standar deviasi untuk kelompok 1 58,72, untuk kelompok 2 37,12 dan untuk kelompok 3 33,76. Lalu selanjutnya kita harus mencari X bar gabungan dari seluruh kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Nah, tadi kan N dari kelompok 1 itu ada 8, N dari kelompok 2 ada 9, dan N dari kelompok 3 ada 5 ya. Nah, gimana sih cara nyari X gabungannya? Masih ingat nggak tadi rumusnya? Nah, begini ya cara menghitungnya, yaitu 8 dikali 316,62 ditambah 9 dikali 256,44 ditambah 5 dikali 278,00 per 22. Apa itu 22? Yaitu total seluruh datanya ya, N-nya, dimana 8 ditambah 9 ditambah 5 itu menghasilkan 22. Sehingga X gabungannya berapa? Yaitu 283,22. Nah, kita mau mencari F nih. Tadi rumus F apa? SB kuadrat per SW kuadrat. Cara mencari SB kuadratnya yaitu 8 dikali buka kurung 316,62 dikurang 283,22 tutup kurung kuadrat ditambah 9 dikali buka kurung 257,44 dikurang 283,22 tutup kurung kuadrat ditambah 5 dikali 278,00 dikurang 283,22 tutup kurung kuadrat per 3 kurang 1. Kenapa 3 kurang 1? Karena dia pembilang. Maka pembilang itu tadi K dikurang 1. Ya, lalu SB kuadratnya hasilnya 7.758. Nah, mencari SW kuadrat caranya 8 kurang 1 dikali 58,72 kuadrat ditambah 9 kurang 1 dikali 37,12 kuadrat ditambah 5 kurang 1 dikali 33,76 kuadrat per 22 kurang 3. Karena dia penyebut, makanya N dikurang K, N-nya 22, K-nya 3. Nah, 3 itu apa? Maksudnya ada kelompoknya ada 3. Tadi kan ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 kan. Jadi K-nya 3. Jadi 22 kurang 3. Lalu SW kuadrat hasilnya 2090. Maka nilai F sama dengan 7.758 dibagi 2090 ialah 3,71. Nah, tadi kita udah nemu kan F-nya 3,71. Lalu kita masuk nih, buka yuk tabel F-nya di buku merah. Nah, untuk mencari nilai F itu ada berada di mana sih? Kita harus menentukan dulu nih DF-nya.
Untuk pembilang, tadi rumusnya apa? Ya, betul, K dikurang 1. Untuk penyebut, N dikurang K. Nah, kita mau mencari pembilang dulu ya. Pembilangnya berarti K-nya ada berapa? 3. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kita mencari penyebut yuk. Nah, rumusnya N dikurang K. N-nya 22. K-nya 3. Berarti 22 dikurang 3 sama dengan 19. Nah, kita lihat nih di tabel F. Denominator 19 dan numeratornya 2. Nah, di tabel F ternyata nggak ada denominator 19, terus gimana? Kita menggunakan yang mendekati dari 19, yaitu 18. Kita lihat bahwa tadi nilai F kita itu 3,71, tapi nggak ada nih di sini. Nah, kita mencari yang di antara. Tadi DF-nya 18, maksud saya denominatornya 18, numeratornya 2. Nah, kita cari sudah. Yang ada antara 3,71 yaitu ada di 3,55 dan 4,56 ya. Nah, berarti itu ada di titik P-nya 0,050 dan 0,025. Perlu diingat teman-teman bahwa semakin ke atas area P-nya lebih besar dan lebih luas. Makin ke atas makin besar dan makin luas. Jadi di sini nih kalau bisa ditempatin nih 3,55, bawahnya 3,71, lalu 4,56. Tapi karena 3,71 itu kan di atasnya 4,56 kan. Nah, makin ke atas makin besar. Jadi 3,71 itu lebih besar dari 4,56. Pada soal diperoleh nilai F tadi 3,71. Nah, sehingga nilai P-nya kurang dari 0,050 dan lebih besar dari 0,025. Sehingga P lebih besar dari 0,025 dan P lebih kecil dari 0,050. Maka diputuskan H0 ditolak. Jadi dengan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan kadar folat darah di antara ketiga jenis zat pembius. Jadi alfa 5%, maka P kurang dari 0,05.